ada yang nanya tentang status pekerjaan di Cina sini. Sebenarnya di video-video awal aku itu aku udah cerita banyak ya guys, tapi mungkin kalian yang subscriber baru aku males untuk mencarinya. Nah sekarang aku mau ceritain ya guys. Jadi untuk yang ke Cina semua itu TKW atau TKL itu dalam arti ilegal, karena kesininya perjalanan pakai visa turis, yang turisnya turis kere, yang kelelep dengan kerjaan rumahan, kerjaan pabrik gitu, kerjaan ngurus anak kecil, ngurus bayi. Nah itulah ceritanya guys. Dan ada juga yang tanya tentang standar gaji ya. Sebenarnya untuk yang ke Cina itu tidak ada standar gaji resmi seperti kalian yang di Taiwan atau di Hong Kong, karena kita kan sistemnya itu legal. Pinter-pinter kita ya nego dengan majikan ataupun dengan agensi, tapi jangan lupa lihat kemampuan kerja kita ini nomor satu mana gitu. Taiwan, Hong Kong itu lebih dihargai, apalagi dengan bisa bahasa Inggris. Itu bisa bahasa Inggris 22 juta plus, itu udah gampang banget cari job. Dan kebanyakan para majikan itu bahasa Inggris itu untuk jaga bayi ataupun anak kecil, istilahnya baby system gitu. Dengan komunikasi bahasa Inggrisnya lancar, ya berharap tidak mengeleskan bocilnya ke spesialis guru bahasa Inggris aja itu guys. Dan terus standar gajinya gimana? Karena kita tidak punya standar gaji ya. Seperti aku nih, di video-video awal kan aku udah ceritain ya, aku ini punya agensi orang Surabaya, dan itu pun agensi ini yang Surabaya itu tidak mendampingi aku hingga aku nyampe Cina. Jadi perjalanan aku itu dilepas di bandara Surabaya, itu aku ke Singapura sendiri, kemana sendiri. Biasanya orang-orang itu perjalanannya itu antara Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand gitu, dan semuanya itu berakhir di Vietnam, karena dari Vietnam itu satu langkah lagi menuju ke Cina. Untuk adu harga nih, nilai harga aku, pekerjaannya, gajinya itu dilakukan di Surabaya di tempat agensi. Walaupun sebelumnya kita by phone itu udah ada kejelasan. Nah, aku mencontohkan diri aku sendiri. Di agensi Surabaya itu adu nego gaji aku 6.500 atau 13 juta rupiah. Itu awal keberangkatan aku. Nah, dari 6.500 itu untuk perbandingan di kurs rupiah, untuk kurs rupiah itu 1 yuan ataupun orang sini bilang ikwah, itu uang receh itu guys, itu dirupiahkan. Kalau kurs hari ini nih termasuk standar ya, 1 yuan itu 2.250, itu kurs standar. Tapi kalau hari raya biasanya kurs itu jatuh, tapi walaupun jatuh masih kepala dua. Itu kurs untuk nilai uang Cina ke Indonesia. Misal nih, gaji aku 10.000. Misal nih, gaji aku 10.000 bulan ini, berarti aku kalau dikirim semua ke Indonesia plus potong ongkos kirim nih, itu mencapai 22.250.000 rupiah kalau kursnya standar. Dan kalian perlu tahu ya, tidak semua TKW ini mendapatkan gaji seperti aku sekarang nih. Aku mendekati 22 juta, bisa mencapai 22 juta kalau hari lembur aku tiap minggu itu nggak diambil libur gitu. Maksudnya aku tiap hari kerja full sebulan, tanggalnya sampai tanggal 31 aku bisa mencapai 22 juta rupiah. Tapi kan tergantung orang, kopi itu nggak sama. Seperti di lantai atas aku dan di lantai bawah aku itu tidak seperti aku gajinya guys, di bawah aku. Tapi kan kerjaan tidak sama, kenyamanan tidak sama, situasi juragan juga tidak sama. Itu kalian kan lebih paham dari itu. Dan untuk kalian tahu ya, untuk TKW ataupun TKL nih, kalau TKL aku kurang paham berapa potongannya. Untuk ke Cina ini sebenarnya itu gratis. Bahkan kita punya uang saku dari agensi. Terkecuali aku nih, aku kena cash itu 5 juta, dan itu pun ya dalam tanda kutip tidak masuk ke kantong agensi. Ya adalah belok kanan belok kiri ya. Dan dari gaji aku yang 13.500.000 dalam setahun, itu agensi itu ngambil potongan 50 juta guys.
bukan sedikit loh, 50 juta. Kalian bisa bandingkan dengan nilai potongan agensi Taiwan ataupun Singapura berapa puluh juta. Kalau Cina itu 50 juta itu dalam 5 bulan guys. Jadi bulan pertama diambil 10 juta, kedua, ketiga sampai 5 bulan. Makanya kalau untuk yang TKW yang ke Cina itu biasanya bertahan, belum loncat lagi nih, belum loncat ke majikan kedua itu 1 tahun, karena untuk bernapas dulu nih dari membayar agensi yang 50 juta itu. Ya nggak masalah ya, 50 juta toh belum setahun juga kita udah balik modal kalau hitung-hitungan matematikanya. Dan kalian jangan mengira tiap orang itu gaji sama, itu tidak. Itu tergantung nego kita sama agensi sebelum keberangkatan kita nih ke Cina ini. Gaji kamu berapa, kerjaan kamu bagaimana, itu kita udah chatting dulu guys, udah pasti dulu deal dulu nih sama agensi. Kalau misalnya kita tidak deal, ya berarti kita mundur, nanti ada diajuin lagi job-job berikutnya. Nah itu ceritanya. Dan untuk perjalanan ke Cina itu, Masya Allah, kalau aku bilang nih untuk para peminat ya, para peminat yang karena gaji di Cina gede-gede begini, aduh, maaf ya guys, kalian punya nyawa berapa gitu aja deh kasarnya gini ya. Kalian punya nyawa double berapa, karena untuk ke Cina ini dari Vietnam itu kita ambil jalan tikus, kalau bahasa gaulnya ya. Jalan tikus berarti jalan yang teramat rumit, tapi mempermudahkan kita untuk mencapai daratan Cina itu dengan mudah. Seperti aku di video-video awal aku udah bikin vlog tentang perjalanan aku ke Cina. Aku mendaki gunung Vietnam guys. Bayangkan dengan tubuh aku seperti ini, bahkan waktu datang ke Cina aku lebih gemuk mendaki gunung Vietnam begini, dan turunnya itu udah nyampe Cina. Jadi istilahnya kita mendaki di perbatasan. Kenapa kita nggak pakai lewat jalur depan seperti turun di bandara Shanghai ataupun di bandara mana gitu dari Vietnam langsung? Itu tidak bisa guys. Dulu banget bisa, tapi sekarang ini karena udah terlalu banyak yang masuk dan udah dihembus dengan kepolisian guys, jadi 1001 itu tidak bakal lolos itu guys. Bisa kayak aku nih naik gunung Vietnam, aku berundung guys, waktu turun ke bawahnya aku berundung di kebun jagung. Bahkan ada yang nyebrangnya itu istilahnya tuh melewati perbatasan itu pakai jalur air, kayak melewati sungai besar, kita naik perahu atau naik jembatan, ada yang hanyut hilang, ya udah mati di situ. Dan rekan-rekannya juga no comment, tidak ada bisa membantu, karena saat itu membawa diri sendiri aja udah buat-buatan kalau kata ayam guys. Paham kan kalian aku cerita sampai sini? Nah, dan apalagi ya yang kurang aku ceritain itu, ya intinya mas itulah, jangan karena kita menganggap gaji besar gitu loh, dengan resiko yang kalian udah bisa bayangkan. Ini pesan aku untuk para TKW ya, udahlah kalian bertahan di Taiwan ya. Apalagi yang resmi, aduh Taiwan itu nyaman banget dengan pengobatannya, dengan tempat hiburannya, dengan barang-barang belanjaannya, itu udah nyaman banget guys, banget. Itu cerita sedikit dari aku ya. Kalau kalian ingin mengetahui lebih banyak tentang